dengan metode jemaah dan ikhlas dan takbir musalli. Mudah-mudahan kita pada pagi ini betul-betul pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya menjadi niatan kita, usaha kita dan cita-cita kita. Mudah-mudahan oleh Allah sudah memberikan jalan kemudahan, kelancaran. Amin. Kepada suatu kesuksesan. Amin. Allahumma. Amin. Tetap berlimpahkan pada junjungan baginda Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua dan keluarga kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya dan masukkan ke surga Allah, berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, untuk selanjutnya Nomor 5. keutamaan sholat yang nomor 5 ini akan meninggikan derajat kita. Beda melihat status orang sholat dan yang tidak sholat itu beda. Walaupun orang itu secara ekonomi menengah ke bawah, orang itu ahli sholat itu punya karismatik tersendiri, punya wibawa tersendiri. Walaupun dia orang yang ekonominya menengah ke atas, tapi kalau tidak ahli sholat itu sepertinya kita lihat itu seperti orang rendahan. Sehingga para jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang rajin sholat dan bisa melakukan dengan baik, niscaya derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Terus ning dunia ini mulia, akhiratnya apalagi. Bagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang bernama sahabat Sauban. Alaika kaswati sujudi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa haqqa biha anka qati'atan. Sahabat Sauban radhiyallahu an dipeseni sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sauban, perbanyaklah sujud atau sholat, karena sesungguhnya tidaklah kamu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu kali saja sujud, kecuali Allah mengangkat kamu satu derajat dan menghapus darimu satu dosa. Ya, setiap kali sujud, kita sujud kan sudah berkali-kali, mulai rakaat pertama sampai rakaat keempat, berarti sujud kita itu ada 8 kali. Itu sak sujudan itu Allah mengangkat derajat kita dan menghapus dosa kita. Dan ini adalah berita, ini bukan berita hoax. Karena ini berita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berita ini pasti benarnya. Karena Rasulullah itu tidak punya sifat pendusta, pembohong, tidak punya. Ya, kalau keterangan itu dalam hadis, maka kita harus berusaha untuk meyakini. Ya, terus yang keenam, dengan kita sholat maka jiwa raga kita akan sehat. Harta berlimpah memang perlu. Siapa tidak ingin kejadian? Nggih. Tujuannya apa? Agar bisa mencukupi diri sendiri, bisa mencukupi keluarga, Bersedekah. dan dapat membantu orang lain. Tetapi yang tidak kalah penting lagi adalah memiliki tubuh dan jiwa yang sehat. Jika kita bisa menjalankan sholat dengan benar seperti tuntunan baginda Rasulullah SAW, niscaya tubuh dan jiwa kita akan sehat, sembuh dari segala macam penyakit. Inilah mukjizat sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Sholli fa inna fis sholati shifaun." Ya. Sholatlah, karena sesungguhnya di dalam sholat itu terdapat obat penyembuh untuk jiwa dan raga. Berarti otomatis sholat yang di situ ada fungsi kesehatan atau dapat menyembuhkan penyakit, ya sholat yang betul-betul sholat sebagaimana
tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning daerah Santren kono Wetan ini jenenge Profesor Soleh. Dia punya terapi penyakit dengan sholat tahajud. Ada kan? Wangkalan ya, di sana Wangkalan. Profesor Soleh itu profesornya dulu, beliau menulis karya ilmiah yaitu keajaiban sholat tahajud. Jadi dengan sholat itu bisa menyembuhkan penyakit. Jadi kita kabeh wis sholat sing tenang, sing tenanan, sing khusyuk, gerakannya dijalankan posisinya pas, tepat, ojo posisinya setengah-setengah. Karena ke wong sholat itu kadang mbuh eman awake apa wis ono kesel kabeh awake lho. Ya, rukuke kudune ngene, ini ditekan, ana rupi ngene tok. Ya, berapa? Allahu Akbar. Kudune rokok itu ngene tenanan, ditekan, karena ini nanti urat-urat akan tertahan. Malah rukuke mung setengah-setengah. Sujudnya yang ngono, rukune sujud awak dijalakin tenanan, yang apa? Darah itu biar mengalir dengan deras dari atas ke bawah. Ya, dengan gerakan-gerakan sholat itu yang asalnya tidak bisa dilakukan dengan gerakan selain sholat, maka dengan gerakan sholat itu hal-hal yang seharusnya tidak tersentuh itu bisa tersentuh. Syarat yang harusnya tidak bisa tersentuh dengan sholat, syarat itu bisa tersentuh. Ya, maka sholatlah, karena sesungguhnya di dalam sholat itu terdapat obat. Terus yang nomor 7, sholat ini adalah alat munajat, alat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang manusia telah bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka ia harus menjalani kehidupan itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza kana fi sholati fa innama yunaji rabbahu. Sesungguhnya ketika melaksanakan sholat, seorang mukmin sedang berbisik atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nek wis kaya sholat sing tenanan, karena doa-doa dalam sholat kita itu secara tidak langsung kita itu memohon kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, ini semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah menyerahkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa antara sujud itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Minta ampun kepada Rabbighfirli, Allah dosa-dosaku, warhamni, belas kasihannya aku, wajburni dan tambahlah amal-amalku, warzuqni, berilah aku rezeki, wahdini bila aku petunjuk, wa'afini bila aku kesehatan. Itu sudah doa-doa sembarang-sembarang. Itu kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, dengan kita baca dengan cara yang khusyuk, betul-betul memohon pada Allah, maka otomatis doa kita itu akan diterima oleh Allah. Karena doa yang paling mustajab, paling manjur, yaitu doa ketika kita lakukan pada waktu sholat. Sejarah ini maca Quran waktu sholat, kalau maca Quran di luar sholat itu beda. Banyak ibadah kita ketika kita lakukan ketika waktu sholat itu adalah ibadah spesial, ibadah khusus yang Allah pasti akan memperhatikan apa yang kita minta. Hingga para jamaah, tidak urusan sholat khusus, sholat sing mantap, sing tenanan, madhep saestu datang Gusti Allah. Ya, betul-betul kita persiapkan wudhu kita, wudhu sing apik.
tempat sholat kita siapkan tempat yang terbaik, dan kita siapkan juga pakaian kita, pakaian yang betul-betul suci, pantas dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Itu ya keutamaan sholat. Ada 7 sebagian di masjid. Semakin banyak orang melakukan sholat, maka semakin sering dia berkomunikasi dengan Allah. Dan komunikasi itu wajib dilakukan minimal dalam sehari semalam 5 kali. Sehingga bagi setiap orang Islam wajib melakukan sholat 5 waktu. Itu kalau sholatnya cuma sholat wajib. Tapi kalau sholatnya ada sholat sunnahnya, dengan senang sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, itu berarti banyak kali dengan komunikasi kalau kita dengan sholat tahajud, dengan sholat duha, dengan sholat witir, banyak tidak? Banyak. Kamu berarti sudah banyak menjalin komunikasi dengan Allah. Masa tak kita sholat pirang-pirang dengan sholat yang benar, Allah tidak akan mendengarkan sholat kita, Allah tidak akan menerima sholat kita. Mestinya Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Mestinya Allah memberikan apa yang kita inginkan. Cuma kadang keinginan kita itu tidak bodoh kalau karepe Gusti kayak awak dhewe kan jenenge wong sukses kan mesti sing diketoni mangga duwe ayo to. Nah ndak mikir jenenge awak hidup ngono dikira apa ae to. Itu termasuk rezeki dari Gusti Allah. Sing lemu rasa nyesel. Berarti jenengan itu kalau kita dine rezeki sing melimpah. Wis dine sehat mangan sembarang bablas ngono sing kadang sing mengeluh ya. Sakit ngono Pak. Hah? Tulang ngeten iki. Ya, ngono itu sing diuji. Saya istirahat di rumah, Bu. Salate ditambahi istiqomah usuke. Jadi nanti dengan keterangan tadi kalau sholat itu adalah obat, bisa jadi dengan kita meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, penyakit kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita dikasih sakit, jangan kita terus menyalahkan ibadah kita, enggak. Bisa jadi kita yang kurang dalam menjalankan ibadah kepada Allah, atau Allah menguji kita sabar apa orang. Kayak saya ini sampai sekarang kena asam urat. Mulai hari raya kedua, ada yang kedua Idul Fitri itu sampai sekarang belum 100%. Tapi alhamdulillah sudah bisa jalan. Lalu malam hari yang kedua itu berangkang itu, mau kamar mandi dibopong itu. Itu namanya ujian. Berarti kita itu urip itu ojo sakar dhewe, mangan yo mangan, tapi yo ojo berlebihan. Allah ini kan uangnya beling lho. Nek panganan kok kirane cocok ngono, senajane dhewe sakit wis alah. Beres-beres. Panganan tenanan kena. Bebek. Mari gak beres, mana loro. Nakal ya. Aslinya yo semuanya harus ditakar. Nah, kita ini sudah terpengaruh usia ya. Harus ditakar, nah ini porsinya segini, ini segini. Ojo dipadani kalau cah cilik-cilik. Cah cilik-cilik mesinnya si orisinil, si anyar itu. Dari giling sembarang mlebu. Itu mesin kabeh. Cah cilik ya. Wedok mesin. Itu kita enggak sehat. Awak-awakan masih itu bes-bes. Bukan apa ya? Bukan mesinnya. Mesinnya sudah tidak layak itu. Rasanya sepeda motor sepuh karo enom kada beda. Sepeda motor sepuh juga cok dewe galu-galu sepeda motor enom. Sempal tenan. Ada waktu. Nah, ngopeni sepeda motor lawan sing jenenge Honda Star itu. Star itu ya. Itu bermula dengan bengkel gitu. Tapi ketika kita beli motor baru, walaupun bukan Jepang, turbo itu miliknya India biasanya. Itu lebih macet-macet itu paling mau tidak bensin. Senajana senes motor-motor Jepang, karena motor anyar, semuanya kan konsepsinya kan masih baru semua.
dan layak semua. Motor lawas terus diakal-akal ibu. Wis baute kadang untuk baute dipasang. Menungso wis sepuh ya ngono iku ibu. Wis bolak-balik didera, kate beleng misalnya urusan yang dikonsumsi. Itulah para jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mari dengan kita mengkaji kitab Kaifatus Sholih ini, kita perbaiki kualitas sholat kita dan kita pastikan ketika kita sholat betul-betul diri kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sholat bahasanya nyengkake. Karena kalau ibu biasanya ya diparani koncone jam 1 dijak shopping sama dia. Mbak, ayo melu aku. Dibengoni teko ngarepane. Ayo Mbak melu aku. Yang di wis shopping spesial iki. Ya wis, sik ya, sik dilu ae tenan aku tak salat sik dilu ae. Api. Bukan jenenge salat nyengkake. Sik tenan sik dilu ae aku tak salat sik gitu kan. Diduakan. Diduakan ya. Pinarake sik to Mbak sampean pinarake ya. Aku tak salat sik. Mbaknya aku tak salat ya. Wis to sing kanten ojo susu. Ya sampean ra kanten wis ra apa-apa, aku tinggal iki ra apa-apa. Ojo dilu ae aku tak salat. Salat sedilu. Wes monggo langsung yang aneh.